saudara ya lewat ya itu digital seperti ini ya. Kebetulan dari lokasi ya tempat saya ini seringkali ada gangguan sinyal. Ini berdekatan dengan markas ya penerbangan ya. Kalau di sana ada biasanya mengacukan sinyal ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang ini saya awali ini bisa ditangkap semuanya dari ya timur sampai yang di ya Indonesia bagian barat. Saudara-saudara, ya mengawali kuliah ini itu dengan saya minta untuk setiap mahasiswa menuliskan apa yang menjadi ide ya dasar untuk nanti diberikan dalam bentuk materi penelitian dituliskan sebagai tesis, dan ini sudah diberikan ya ke saya minggu lalu dan sudah saya koreksi seluruhnya, walaupun ya banyak variasi yang muncul dari sana, tapi secara keseluruhan membuat apa yang menjadi tujuan ya tadi itu apa ya membuat saya ya selama 1 minggu ini ya sedikit apa ya gitu ya, kenapa dari 30 tema yang diajukan yang disertai dengan daftar pustakanya ini menggambarkan suatu apa ya manifestasi dari apa yang sudah dilakukan 2 hari, yaitu khususnya yang berkaitan dengan diserap tidaknya atau apa ya efektif tidaknya materi-materi kuliah hari ya penulisan suatu proposal penelitian ya. Mengapa menyedihkan? Karena di antara 30-an artikel tema yang diajukan, saya nilai hanya ada 2 atau 3 saja yang menurut saya layak ya untuk yang disebut di sana sebagai fitur untuk diteliti, khususnya kalau itu diteliti oleh mahasiswa strata 2 magister ilmu gizi. Ini ya harus memang secara tegas ya ada satu pembatas yang tegas, batasnya seberapa kalau ini katakanlah materi-materi penelitian itu dilakukan oleh mahasiswa strata 1 ya itu pasti harus kita bedakan, kita bisa pilah di sana, jangan sampai materi-materi yang akan diteliti di S2 atau adalah S2 kita itu materi yang menurut saya ya saya sudah tidak lagi untuk diteliti. Karena apa? Satu adalah prinsipnya kita selalu mengikuti perkembangan yang di dalam perkembangannya gizi berjalan berlangsung secara ya eksponensial ya, jadi secara ya lari kencang gitu ya. Yang menurut pengamatan saya justru ya kecepatannya meninggalkan ilmu-ilmu kesehatan dan ilmu depan ya yang lain ya di situ. Artinya apa? Ya seharusnya kita tidak lagi berfokus materi-materi penelitian yang ya sudah jauh ketinggalan, artinya bahwa
permasalahannya sudah terjawab sejak lama gitu ya, sudah lagi menyisakan ya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan yang prioritinya ya. Dengan begitu, maka selalu kita harus mengikuti menjadi perkembangan ilmu itu sendiri. Nah, di sana nampak sekali bahwa kaitannya dengan pengembangan proposal dan wali kemarin pada materi metodologi, mau tidak mau kita harus selalu yang menghubungkan, tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi landasan dari permasalahan-permasalahan yang ada, tanpa kita mengikuti perkembangan teori yang akhir. Ya. Dan lebih-lebih kalau kita sepakat bahwa ilmu gizi juga merupakan bagian dari ilmu kedokteran dan kesehatan, selalu mendasarkan hidden. Jadi selalu yang namanya kebenaran selalu harus didasarkan empirik yang memang benar-benar observasi secara benar. Ya, di samping itu juga secara rasional harus landaskan pada dasar-dasar teori yang sudah kita tidak bisa lepas dari dua hal itu. Pertama harus dilandaskan pada empirisme yang benar, yang valid dan reliable. Yang kedua harus didasarkan pada rasionalisme yang sesuai dengan dasar-dasar yang memang sudah established. Ya. Tanpa itu nonsen. Silahkan tidak, ya Anda tidak, ya usah ya masuk dalam wilayah yang namanya pendidikan tanpa kita harus mendasarkan diri kita atau mengembangkan diri kita menguasai ya apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal yang nanti berkaitan dengan pembuktian. Yang kedua adalah apa-apa yang menjadi dasar teorinya, yang menjadi dasar dari paham. Dan nampaknya kalau yang pertama tadi empirisme, menurut saya relatif bisa diselesaikan karena sekarang kita dengan mudahnya bisa menemukan, bisa memilih berbagai metode, berbagai instrumen yang membantu manusia dalam mencari kebenaran itu sendiri. Tapi pada sisi yang lain yang berkaitan dengan nasionalisme, ini yang rasanya dari waktu ke waktu, dan ini tidak hanya untuk mahasiswa S2, dari mahasiswa yang paling rendah pun stratanya, undergraduate pun, sampai pada yang S3 pun, kemampuan untuk menguasai teori ini menurut saya masih terus harus selalu diupdate kembali dari waktu ke waktu, dari menit ke menit. Dengan cara apa? Selalu membaca, dan membaca. Dan yang dibaca apa? Ya, seharusnya adalah perkembangannya sendiri. Yang sering kali hari ini bisa kita santap, dari membaca artikel-artikel yang dipublish di jurnal-jurnal yang kredibel. Tolong kasih tanda seru ya, artikel di publikasi ya, jurnal yang dan secara praktisnya saya selalu menganjurkan untuk kebutuhan ya kita menguasai segala perkembangan keilmuan yang ada di gizi ya,
yang dibaca adalah jurnal yang kredibel. Ya, jangan sekali-kali puas ya dengan ya artikel yang dimuat di jurnal. Dan ini tidak ada kaitannya dengan nasionalisme. Karena apa? Sebagian besar apa yang dituliskan di jurnal-jurnal nasional yang berbahasa Indonesia, menurut saya materi yang diungkapkan di sana selalu ketinggian 1 ya, 10 sampai 30. Sehingga apa? Dengan itu, kalau kita cukup puas dengan membaca dari sumber-sumber Indonesia, biasanya adalah materi-materi yang belum bisa menyentuh pada esensi dasarnya. Yang hari ini kita tahu ilmu gizi tidak hanya sekedar ilmu ecek-ecek, ilmu apel, ilmu kaleng-kaleng, enggak. Ya, ilmu gizi adalah sebuah ilmu yang luar biasa perkembangannya sampai detik ini yang sudah bisa lewat misalnya nutrigenomik, ya, dengan pendekatan seluler, dengan pendekatan molekuler, itu jawabannya. Ya, padahal apa yang dimuat di dalam jurnal-jurnal yang ya masih berbahasa Indonesia, apalagi kalau hanya sekedar itu di dalam indeks ya Sinta itu ya hanya sekedar ya Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 ya rasanya ya itu nggak layak ya untuk ini ya, itu ya walaupun tempo hari saya pesankan ya bahwa apa itu referensi yang dicantumkan di sana yang kita jadikan sumber ide itu adalah dari jurnal internasional. Tadi saya lihat di dalam apa yang ya tiap mahasiswa kirimkan ya sebagai itu masih banyak yang hanya sekedar menyampaikan sumber-sumber referensinya yang berbahasa Indonesia. Bahkan ada yang seluruhnya kalau nggak salah kemarin saya minta 40 itu semuanya yang berbahasa Indonesia. Ini yang membuat saya tadi itu galau, risau ya. Juga ngapain Anda jauh-jauh kata saya puluhan yang sangat jauh ya dari Semarang sih. Misalnya hanya sekedar apa ya puas dengan apa ya membaca tentang perkembangan ilmu gizi yang update betul itu hanya itu ya, ya. Jadi rasanya memang perlu mempertanyakan kembali apa sih yang menjadi kehadiran Anda sekalian. Ya simbolik saja nanti memperoleh predikat sebagai apa itu lulusan ya magister gizi ya gelar saja adalah simbolik tanpa kita menguasai materi yang sebenarnya yang update betul yang benar yang sebenarnya ya. Dan ini muncul di dalam apa itu judul-judul pertama dulu dan akhirnya kemarin saya putuskan bahwa cobalah ya, saya masih punya asa, punya harapan ya coba tulis kembali ya judul yang ada perkembangan dan alhamdulillah tadi pagi sudah saya baca 30 ya usulan yang Anda sekalian sampaikan. Katanya alhamdulillah lebih dari separuh kelihatannya yang walaupun nanti masih bisa ditata ya direvisi arahkan ya di apa ya nanti tergantung dari ya
penting, tapi sebelum itu saya punya niat bahwa sebelum sampai pada pembimbing, Anda sudah betul-betul mempunyai satu tema yang betul-betul sudah betul dipertimbangkan, dituliskan dengan dasar-dasar yang benar, ya, dengan pertimbangan yang benar di sana, dan sudah dibuktikan lewat materi, ya, lewat perkuliahan pengembangan proposal ini, ya, mudah-mudahan itu sudah arah, ya, dari penelitian itu sudah benar, tidak perlu untuk dibongkar ataupun diganti lagi. Sekali lagi, mohon maaf bila nanti saya berikan komentar untuk masing-masing judul yang ada itu, yang masih belum menyentuh substansi dari perkembangan itu. Sejatinya, meneliti itu adalah mencari dan menemukan dan menegakkan yang namanya kebenaran, tetap yang namanya kebenaran yang dicari manusia itu merupakan kebenaran relatif, bisa saja masih salah, koreksi kemudian dari, tapi paling tidak yang kita ingin buktikan di situ, kita yakini betul ini adalah sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang belum teruji betul, belum terbuktikan betul, dan itulah nanti yang menjadi namanya asas keterbaruan, ya, novelty, ya, dari suatu tema penelitian. Tidak hanya sekedar mengulang, ya, menduplikasi, tidak hanya duplikasi, karena ya bisa sudah ratusan kali barangkali atau ribuan kali yang, dan itu masih saya lihat, ya, pada alternatif yang kedua, ya, pada tema yang kedua yang secara masih ada yang hanya sekedar itu, yang hanya menyentuh, ya, bagian luar, ya, superficial dari kisi. Ya, saudara, coba saya berikan satu ilustrasi yang barangkali menggambarkan bagaimana sih, ya, perkembangan ilmu gizi itu sampai detik ini. Dan kita tahu bahwa ilmu gizi adalah barangkali satu-satunya disiplin ilmu yang demikian rumitnya, ya, kompleksnya, ya, karena hampir semua dimensi, ya, keilmuan itu bisa dikaitkan dengan gizi, ya, mulai dari ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu medik, ilmu-ilmu sosiologi, sampai pun ilmu yang berbasis pada, ya, pembuktian-pembuktian yang sangat rumit, ya, yang menyangkut pengembangannya, misalnya sekarang yang sedang kita kita dan ingin kita anukan, ya, tapi ya kelihatannya juga tidak begitu ya. Jadi salah satu contoh misalnya, ya, sampai hari ini kita masih menyaksikan yang namanya wabah, dan khusus untuk perkembangan yang kemarin, bukan yang sekarang, karena sebagian sudah dikuasai oleh varian Omicron yang tidak terlalu secara metabolik, ya, secara metabolik dan secara selulernya tidak terlalu mematikan, gitu ya. Jadi tingkat ketatannya lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu varian Delta. Sangat dominan pada varian Delta di sana adalah terjadinya reaksi-reaksi inflamasi yang itu membuat yang namanya sitokin sangat menguasai pasien-pasien yang terhampar di sepanjang koridor rumah sakit. Jadi nyaris seluruhnya mereka, ya, dipenuhi oleh pasien yang sangat menderita karena sitokin yang luar.
salah satu dari pengaruh buruk dari sitokin sendiri, sitokin itu adalah bagian dari mekanisme tubuh merespon kehadiran suatu benda asing yang di situ namanya ya, varian delta ya dari ya untuk mempertahankan ya manusia itu sendiri. Pada gilirannya itu responnya kelewat berlebihan sehingga terjadi sitokinnya itu sangat luar biasa. Dan salah satu hal yang nanti nampak kita sitokin secara teoritis mempengaruhi nafsu makan. Kalau sudah urusannya dengan nafsu makan, di wilayah kompetensinya siapa? Sepandai apapun katakanlah dokter yang merawat, dokter tangan, ya, sepanjang nafsu makan penderita ini tidak benar, dan ini bisa berlangsung tidak hanya sehari dua hari, dua minggu, bisa sampai sebulan dua bulan nafsu makan itu rendah. Padahal menurut teorinya, menurut patogenesisnya, bahwa penderita COVID diharapkan tumbuh reaksi-reaksi imunologisnya sebenarnya, dan itu respon tubuh yang kita harapkan. Namun bagaimana harapan kita yang harus diharapkan sepanjang pasien tidak mau makan. Ayo, coba kalau sudah begitu, bagaimana pelibatan seorang ahli gizi? Bagaimana meramu, memformulasikan yang namanya sajian menu makanan yang bisa mengendalikan, bisa meredam yang namanya badai sitokin. Dan ini kalau mau diteliti, barangkali ya kalau mau dipublikasi ke yang jurnal-jurnal internasional yang kredibel, dengan senang hati ya tim editor akan dengan ya untuk dipublikasi. Ya, tapi sayangnya apa yang saya amati ya kemarin-kemarin itu yang sudah saya tawarkan ke beberapa mahasiswa, kebetulan saya juga punya beberapa bimbingan mahasiswa S3, bimbingan mahasiswa spesialis ya, di klinik, kayaknya mereka ya siap untuk merespon itu. Padahal kalau itu betul-betul bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu? Saya sendiri waktu itu mengalami, walaupun ya PCR-nya waktu itu nih, tapi jadi pneumonia dan yang namanya hilangnya nafsu makan. Nah, waktu itu dari 1 bulan ya, makan hanya 1-2 sendok itu pun harus digelontor dengan sekian banyak air supaya betul-betul bisa. Udah itu coba pertanyakan ya, dari mana ya sistem imun itu bisa kalau tidak ada nutrisi yang masuk. Ya, ya coba kita bayangkan. Dan ini sebuah tantangan ya di bidang gizi, ya, karena ini betul-betul berkaitan dengan nafsu makan yang tidak banyak orang menguasai ya bidang ini. Ya, padahal sebetulnya dasar-dasar teorinya sudah ada, ya, tes laboratoriumnya sudah tersedia, ya, pendekatan selulernya sudah ada. Kita bisa pendekatan dengan ya mengukur namanya adiponektin, ada leptin, ada ya, macam itu ya, beberapa macam peptida yang ada di sana, grelin dan sebagainya itu kan ya bisa kita ungkapkan ya. Kenapa harus meneliti yang ya yang
abal-abal ya, ngajak-ngajak gitu aja ya. Hubungan antara pengetahuan dengan ngapain, itu ya, silakan diteliti ya mahasiswa gitu ya, yang baru ya, atau SMA itu yang memang semangat menelitinya tinggi, tapi ya tidak menguasai ya bidang keilmuannya secara mendalam ya silakan kan. Ya itu salah satu contohnya ya. Jadi ini bisa kita ungkapkan begitu. Masih banyak yang lain ya. Di salah satunya misalnya kata ya kalau dulu kita menganggap misalnya ya seseorang yang mengalami gangguan jiwa ya, baik yang minor maupun yang major ya, gangguan jiwa yang neurotik maupun yang psikotik ya, itu kan ya kita hanya cuma ya berdoa saja lah karena itu bukan sesuatu penyakit yang bisa diselesaikan waktu ilmu ke dokter. Ya, ternyata tempo hari bisa kita seorang yang mengalami depresi, tahu depresi. Dan sekarang angka-angka depresi itu demikian ya, masifnya ya, lebih akibat dengan pandemi ini. Kita berapa ya kita lihat itu remaja yang terjun dari lantai 8 ya, drama siapa itu meninggal, dan ternyata ya kondisi-kondisi yang dulu kita ketahui ya secara benar sekarang bisa kita kuasai, bisa kita selesaikan dengan pendekatan-pendekatan gizi yang benar. Dengan cara apa? Antara lain bahwa oh ternyata antara apa yang ada di dalam reseptor ya, yang berkaitan dengan neuropeptidanya, yang berkaitan dengan apa, neuro itu kan berhubungan dengan berbagai macam hormon. Ada yang namanya serotonin, ada yang namanya dopamin, ada yang namanya kortisol dan sebagainya. Ternyata dengan memberikan probiotik itu adalah salah satu bentuk tekanan fermentasi. Kan wilayah gizi. Kita bisa memperbaiki namanya status depresi, yang semula depresinya berat, bisa kita turunkan menjadi ringan, yang semula sedang menjadi tidak depresi lagi, dan ini akan menjadi suatu sumbangan yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Depresi selalu dikaitkan dengan orang mencoba untuk bunuh diri. Ketika kita bisa kontribusikan yang namanya gizi itu ke sana, ya, betapa ya kita sudah menabung yang namanya pahala yang luar biasa. Kenapa? Kita sudah bisa ikan di sana bahwa dengan pemberian probiotik kita bisa perbaiki yang namanya status-status hormon yang reseptor neuroreseptornya tadi itu meningkatkan serotoninnya dan seterusnya. Dan di situ juga kan bisa menurunkan apa reaksi-reaksi oksidatifnya di sana. Ya, jadi ya ini yang klinik yang tentunya ya kalau mahasiswa S2 sih memang ya sedikit ada kendala punya otoritas untuk bisa ketemu dengan klien secara langsung, katakanlah harus melalui ya jawabnya pasti yang ada di sana. Tapi kalau memang ada yang berminat untuk meneliti di bidang klinik betul ya bisa kita fasilitasi, bisa dibantu dan sebagainya untuk bisa. Ya. Ya, yang bentuk yang lain misalnya. Baru saja ini dilakukan oleh mahasiswa S2 ya, yang tidak bisa kita bayangkan bahwa apa, ya selama ini orang
mengharapkan menu makanan yang disantap setiap hari itu kan dalam satu ya, kondisi yang memang lesat untuk disantap. Satu unsur yang membuat nilai ya makanan itu diterima dan menjadi puas, ya konsumen itu menyantapnya adalah dari sisi organoleptik, namanya misalnya apa, tingkat kemanisannya, ya. Jadi sebagian besar manusia, masyarakat menghendaki yang namanya minuman itu dalam kondisi yang namanya cita rasa manis. Sebagian besar dimulai dari apa? Sukrosa. Itu kalau kita kaji lebih jauh, Indonesia sudah mulai mengikuti pola yang terjadi di Amerika. Mana angka-angka ya hanya dimulai dari angka obesitas dihubungkan dengan terjadinya resistensi insulin, nanti dengan diabetes tipe 2 itu diawali atau justru yang menyumbang terbanyak di sana adalah gula simplek tadi yang berasal dari sukrosa. Ketika seorang mahasiswa S2 kemarin membuktikan, menguji bahwa ternyata dengan penggunaan ya penggantian gula putih, ya, gula pasir diganti dengan gula merah, ternyata di sana ada manfaat menurut saya ya itu ya luar biasa, ya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan karena sebagian masyarakat belum tahu sama sekali, tidak mengenalnya, mengabaikan untuk menggunakan gula merah, yaitu gula Jawa, gula tugu, gula aren, dan seterusnya. Itu satu kelompok tidak sama yang mempunyai kelebihan apa? Bahwa di samping mempunyai nilai-nilai kemanisan, karena ada unsur-unsur yang nanti kita sebut functional food, mempunyai fungsi khusus yang langsung berkaitan dengan kesehatan kita. Itu apa? Karena tersedia berbagai macam antioksidan, ya, dan ketika diukur total kapasiti oksidannya demikian. Ya, dan lebih menarik lagi, ternyata yang kita buktikan di sana justru apa itu? Ketika dikaitkan total antioksidannya ini dengan variabel yang berikutnya, yaitu yang kita duga ya terdapat unsur-unsur ya bakteri yang ada di sana dan ada juga yang menghasilkan enzim yang bersifat sebagai antibakteri. Oh, ini ada antioksidan, di sini ada antibakteri. Dan secara teoritis memang ada keterkaitan antara antioksidan dengan yang logikanya, rasionalisasinya, makin tinggi antioksidannya, sifat antibakterinya juga makin tinggi. Penelitian itu menyebutkan ternyata justru yang sifat antibakterinya paling tinggi justru kita temukan pada gula merah yang antioksidannya tidak maksimum, yang dia berada pada urutan yang ketiga. Nah, kenapa sampai itu? Dan ini ternyata ya salah satu yang kita duga di sana adalah apa? Adalah proses produksinya di sana. Di mana sifat-sifat antioksidan tadi yang memang potensial ada di sana, ya secara potensial memang kapasitas
apa daripada bermuara pada antibakteria. Tapi ketika ya gula merah itu diolah dengan suhu tinggi, maka kapasitas antioksidannya menjadi kurang. Gunanya ya seorang ahli gizi, ya, bidang ilmu gizi memerlukan beliau-beliau dengan latar belakang ilmu pangan dan teknologi pangan di sana. Yang kan bahwa semula orientasi seorang ahli pangan dan teknologi pangan itu adalah dia mendesain, meramu, memformulasikan makanan yang memang siap disajikan kondisi apa ya makanan yang siap tetap masyarakat apa ya mengaksesnya secara optimal. Artinya apa? Mereka tidak pikirkan apakah akibat dari pengembangan teknologi yang ada itu membuat nanti hal yang negatif. Enggak. Ya, mereka hanya berorientasi bahwa makanan ini dibikin selesat-lesatnya sehingga semua konsumen merasa puas. Itu orientasi seorang ahli pangan, teknologi pangan. Ahli gizi enggak seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita tetap membutuhkan ya tersedianya pangan. Ya, kalau memang masyarakat menghendaki makanan itu lezat, ya silahkan. Tapi apa? Tetap harus di dalam bingkai yang namanya makanan yang sehat. Ya, kembali ke tadi itu, kita membutuhkan seorang teknologi pangan di sana dalam kaitannya membuat makanan ini tetap lezat, tapi juga tetap sehat. Ya. Nah, contohnya tadi gula merah. Coba kalau begitu ya kita pertahankan potensi yang namanya total antioksidan. Sehingga apa? Harapannya antibakterinya juga paling tinggi dan itu bisa dilalui lewat pemanasan dari apa ya si gula merah ini harus dipanasi sekian derajat. Itu contohnya, ya. Dan ini bisa dikembangkan kemana-mana. Ya. Banyak sekali kita melibatkan apa ya pangan di sana, bagaimana caranya memanfaatkan makanan. Salah satu contoh yang tempoh hari dan ini sudah dilakukan pembuktian berulang kali dan kelihatannya ada satu mahasiswa yang menyebut di sana ya ada usulan ya, penelitiannya yang alternatif ya yang kedua itu apa itu berarti itu kita jadikan subjek penelitian kita adalah apa? Pangan yang sangat tradisional dan nyaris saben hari kita konsumsi. Dan lebih khusus lagi adalah bukan tempe kedelai, adalah tempe gembus yang nyaris ya barangkali menjadi bagian dari yang kita sebut ya dari di antropologi gizi sebagai inferior food, makanan kelas rendah, inferior foods. Kenapa? Karena memang harganya sangat murah dan bahkan beberapa saya baca mereka sebut itu makanan yang hanya layak dikonsumsi oleh ternak karena memang pernah ya terjadi ya atau memang sering ada yang pakan dari ternak itu adalah diramu dari tempe gembus. Tapi ternyata apa? Ketika kita ujikan itu lewat ya tidak hanya S2, waktu itu apa, banyak sekali mahasiswa dari S1, 2,
alis, ya, ada satu orang yang ingin membuktikan bahwa pemberian tempe gembus ternyata mempunyai manfaat yang luar biasa. Satu di antaranya yang sudah diujikan adalah dengan sistem tubuh kita yang disebut dengan penjendalan, ya, terjadinya trombus dan sebagainya. Itu adalah momok yang selalu menghantui, ya, setiap orang, terutama masa-masa sekarang yang begitu ya, darah kita menjendal, ya, darah kita mengental, sehingga apa yang terjadi dalam usia yang relatif sangat muda sudah terjadi serangan stroke, terjadi yang namanya serangan jantung pada usia 30-an tahun. Nah, coba dibayangkan, ternyata ya namanya stroke dan penyakit jantung, ya, koroner, ya, tidak harus dihubung-hubungkan. Yang selama ini ahli gizi ya selalu di dalam benaknya menghubungkan yang namanya itu, ya, hubungannya dengan kolesterol. Itu teori, ya, 50 tahun yang lalu bisa tangani itu dengan baik sekarang, ya, dengan berbagai macam yang ya, dengan 2 minggu selesai. Tapi kalau hubungannya dengan jalan darah, siapa yang menyelesaikan dengan, ya, ternyata itu bisa kita dekati dengan pemberian tempe. Kenapa? Kata lagi-lagi, ya, dengan bantuan seorang ahli teknologi pangan, dan waktu itu dibantu oleh yang namanya mikrobiologi pangan, ternyata pada sediaan tempe gembus kita bisa temukan puluhan. Ada 56 jenis bakteri yang ada di sana. Ya, nah ini saya khawatir apa ada dalam kurikulum kita yang ingin menyaji menyajikan materi-materi yang dengan mikrobiologi ini, ya. Rasanya saya bolak-balik, ya, baca itu tidak ada. Nanti dengan mikrobiota yang ada dalam usus juga ditanya ratusan, ribuan, ya. Itu nanti berhubungan dengan tadi yang kita dengan mind kita, ya. Ternyata ada satu teori yang namanya gut. Gut itu adalah usus, brain, otak dengan usus kita, di dalamnya ada bakteri-bakteri yang ribuan tadi, itu ya, ya, ada mekanisme, ya, yang bisa dihubungkan di sana. Dan itu menarik sekali untuk diungkapkan. Dan salah satu yang kita bisa buktikan di situ adalah pembuktiannya lewat probiotik tadi. Ternyata bisa mempengaruhi mood, ya, status seseorang, mempengaruhi mind seseorang, dan itu memang betul-betul bisa teruji. Nah, kembali pada ini, tempe gembus ternyata ada 56 bakteri, dan sebagian besar, ada separuhnya dari bakteri itu, satu, dia menghasilkan enzim yang bersifat proteolitik, dan ini sangat menguntungkan. Kenapa? Dan begitu ketika kita makan yang namanya tempe gembus, dengan cepat sekali akan terurai dan cepat sekali akan terabsorpsi, sekali terutilisasi. Lebih menarik lagi, ternyata ada 6 jenis bakteri yang menghasilkan enzim yang bersifat fibrinolitik. Kalau nggak salah, ya,
Nggak tahu apakah membaca dari artikel yang sudah kita publikasikan, itu mengungkapkan satu variabel yang namanya fibrinogen, kadar fibrinogen. Dan ini memang unsur yang nanti terlibat di dalam pencegahan. Dan ini bisa kita kendalikan dengan memberikan yang namanya tempe gembus. Nah, bisa bayangkan kenapa kalau ini kita rentang lebih jauh, potretnya seperti apa? Yang namanya kondisi masyarakat yang ketakutan terjadinya penjendahan darah, itu apa? Diwujudkan dalam bentuk kewaspadaan, ya, dokter, ya, ahli jantung yang dikonsuli oleh masyarakat untuk menghilangkan adanya serangan jantung. Salah satu yang diberikan di sana adalah secepatnya, jadi pada usia di atas 30 tahun sudah bisa memulai mengkonsumsi obat pengencer darah, yang salah satunya adalah asam salisilat dengan dosis 80 mg. Contoh yang sangat real sekali adalah saya sejak usia 40, sekarang sudah 73, jadinya sudah 33 tahun konsumsi aspirin asam salisilat. Anda ketahui asam salisilat bisa mengiritasi mukosa lambung dan bisa dibayangkan ya, sampingnya ya demikian juga ya, serius juga. Tapi apa boleh buat, ini harus dijalankan setiap hari, walaupun hanya sekali setiap hari, tapi sampai hari ini saya tidak berani meninggalkan anjuran dokter. Dan jika kita menemukan bahwa ya satu potong tempe bisa ya kemudian hari nanti bisa menggantikan posisi asam salisilat, dan ya betapa yang dikembangkan seorang ahli gizi di sana kaitannya dengan penanganan yang namanya serangan jantung dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi kalau ditelusuri lebih jauh, ya berapa katakanlah ya ratus juta bahkan mungkin tidak melihat barangkali manusia ini yang mengkonsumsi yang namanya asam salisilat, dan itu saat nanti kalau kita memang serius mengembangkan yang namanya tempe gembus itu bisa sampai ya posisi dari asam salisilat. Nah, dalam studi yang lebih lanjut ternyata waktu kita lakukan ya ternyata satu tempat yang belum bisa kita kuasai itu bahwa sifat atau enzim yang bersifat fibrinolitik tadi itu dia rusak pada suhu sekitar 60. Nah, ini artinya apa? Kita tahu bahwa kebiasaan masyarakat kita menikmati yang namanya tempe gembus diolah dengan digoreng, dan gorengnya pun dengan metode yang namanya deep frying, dan suhunya bisa 170. Masih bisa berharap tempe gembusnya yang potensinya memang luar biasa masih bisa bertahan? Rasanya enggak. Makanya ditantang di sana bagaimana mengemas yang namanya tanpa dipanasi tinggi, suhu tinggi sehingga bisa kita wafat. Ya, nah ini ya, jadi masih banyak sebetulnya yang saya ungkapkan di sana ya, dan menjadi apa ya
ya nggak adil ya. Kalau saya yang ngomong yang berkaitan dengan bidang gizi klinik, bidang pengembangan produksi pangan ya gizi masyarakat di mana misalnya. Ya, salah satu contoh misalnya. Kita mengenal ada 4 masalah gizi utama dan ini ya menurut saya ya perlu dikoreksi ya karena sampai hari ini pihak Kementerian Kesehatan belum koreksinya. Mereka ya selalu menyebut ini sebagai bagian yang ya tidak ada akhirnya ya. Menurut saya sih ya itu yang sifatnya politis ya barangkali yang sebetulnya tadi semua layak lagi ya. Kita mengenal ya sudah berapa puluh tahun yang lalu kita mengenal yang namanya ada 4 revisi utama. Itu KEP, kekurangan energi protein, yang sekarang manifestasinya lebih pada stunting. Dan menurut saya stunting itu memang sengaja dalam tanda petik pemerintah dalam petik ya. Jadi barangkali oknum yang ada di pemerintah sana yang ingin mempertahankan Indonesia walaupun secara real barangkali memang itu merupakan komoditas yang bisa diwujudkan dalam program apa dan seterusnya yang biasa dananya karena memang dari pihak ketiga ya dari luar sana UNICEF dan sebagainya itu memang masih menyediakan dana yang berkaitan dengan permasalahan itu. Sedangkan permasalahan kita sebenarnya tidak hanya sekedar KEP yang overnutrisi lebih yang nanti manifestasinya dalam bentuk obesitas ya jauh lebih mengerikan yang ditimbulkan oleh obesitas tadi dibanding dengan permasalahan stunting. Tuh. Jadi silakan kalau Anda menginginkan mendidik masyarakat, cobalah teliti mengenai obesitas yang berbasis di masyarakat, pasti akan ketemu banyak hal di sana. Yang kedua KVA, ya lewat fortifikasi dan sebagainya sudah mulai tidak lagi yang muncul ya itu katanya ya nyaris terkendali dengan ya akan masalah kita ya waktu itu kami ya bukan kita ini terlibat di dalam penelitian tentang vitamin A itu sangat masif ya nggak salah ada 9 macam belasan tahun kita meneliti tentang KVA waktu itu yang terakhir melibatkan sampai 176.000 lagi ditambah dengan 220.000 anak-anak balita yang berkaitan dengan sistem ya manajemen pengelolaan ini ya KVA. Penelitian yang luar biasa ratusan ribu ya puluhan gitu ya ratusan ribu ya jalan hampir 4 tahun ya dengan yang tidak ya kata ya tidak ada ya batasnya ya karena waktu itu kita menghitung untuk kebutuhan apa ya supaya timbangan injak hal itu bisa operasional kan digerakkan dengan baterai. Untuk membeli baterai sekarang 600 juta. Itu untuk beli baterai saja. Nah, Anda bayangkan ya seperti apa itu. Ya. Nah, itu apa riwayat masa lalu kami sangat intensif dan barangkali ini adalah ya
ya berdirinya fakultas, lebih spesifik lagi adalah sejarah berdirinya bagian isi yang menjadi ya induk semangnya kelahiran program studi 1 maupun S2 itu kan dilahirkan oleh kita sangat akrab ya terlibat di dalam penelitian yang ya skalanya internasional ya bukan ya yang melibatkan banyak pihak ya unsur dari dunia luar sana dimulai dari Jerman ya kita bekerjasama dengan GTZ lanjut dengan Helen Keller di satu ada Ford Foundation ada Keller Foundation ada UNICEF ada WHO ya dengan Jepang dengan JICA dan seterusnya jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang ya mengcover ya ya Nusantara ini. Saya setahun itu hanya berada di Semarang satu minggu berada di Jawa Barat, seminggu kemudian loncat lagi ke Sumatera Barat, Padang dan sekitarnya, seminggu lagi loncat lagi ke Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa Barat harus menguasai bahasa Sunda, di Parimanan, di Padang harus menguasai bahasa Melayu, di Sulawesi harus menguasai bahasa Bugis, dan yang terakhir biasanya kita ya nyambangi juga NTB ya tapi NTB kan harus tahu itu penelitian terus berjalan ya dari 4 provinsi ya selama berbulan-bulan ya. Jadi kalau udah begitu, waduh rasanya yang meneliti itu betul ya gitu. Inilah yang barangkali menjadi apa ya semacam ya bagi Anda semua itu tidak ya hanya apa ya dilandasi dengan membaca sekali 2 kali baca nggak bisa, harus setiap saat membaca itu yang menjadi tanpa itu nggak mungkin kita bisa meneliti dengan tidak bisa kita menemukan masalah-masalah yang yang kasih lagi ya gitu. Ya, jadi ini contohnya itu ya. Kemudian yang satu lagi adalah anime. Hari ini orang masih sangat keliru dan blunder yang menyatakan bahwa anime yang terjadi adalah dan ini kesalahan yang fatal dari pemerintah pernah membagikan yang namanya tablet besi bulan-bulan karena menganggapnya bahwa anemia adalah kekurangan besi. Ya. Dan itu dianggap satu-satunya kausa. Dan itu terjawab bahwa kesalahan yang betul-betul ya, kalau ada yang merasa dirugikan waktu itu karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena yang terjadi dalam tubuh itu sejatinya tidak hanya sekedar defisiensi besi, memang iya. Salah satunya adalah yang lain. Manakah? Di situ pasti terjadi yang namanya defisiensi yang lain. Antara lain misalnya ada terjadi defisiensi obat, pupuk, zinc, selenium, dan sebagainya. Untuk ini sama sekali tidak. Oh, tiba-tiba semua orang yang hamil mulai usia 3 bulan harus minum tablet tambah yang namanya tablet. Dan ini kita
kan waktu itu. Ternyata benar, kadar besi di dalam serumnya memang meningkat normal. Tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hemoglobinnya dan jumlah eritrositnya tetap rendah. Kenapa tetap rendah? Karena memang tidak ada unsur-unsur yang dibutuhkan yang diasup di sana. Obatnya mana? Sianokobataminnya mana? Folatnya mana? Hukumnya mana? Tidak ada yang masuk. Yang masuk hanya yang diasup. Hanya besi banyak-banyak. Menimbulkan masalah yang namanya hemocide. Itulah gambaran potret ya penurunan gizi lalu kelihatannya ya hanya dikoreksi sedikit, tanda darahnya hanya yang ditambahi folat itu, tapi besinya masih dominan. Ya karena ya namanya beliau-beliau yang ada di kementerian pun itu adalah ya dari materi-materi gizi masa lalu yang belum diupdate ya seperti itu ya, kayaknya seperti itu. Nah, kita menggunakan nanti versi Anda ini bisa yang dari sana. Terakhir yang keempat itu masalah gizi adalah apa? Gondok endemi. Dan ini suatu pergeseran yang luar biasa. Jangan berharap sekarang ini saudara-saudara, terutama yang dari daerah ya, tolong saya dikasih tahu kalau di apa ya daerahnya masing-masing itu masih ditemukan yang namanya gondok. Justru sekarang gondok itu ya yang laporkan ya kita temukan misalnya dari daerah-daerah yang secara teoritis masa lalu itu tidak mungkin, yaitu apa? Gondok itu ditemukan di daerah mana? Ya, jelaskan seperti ini. Kita bisa menganalisis, nah kok banyak ditemukan di daerah pesisir, misalnya adalah itu di daerah Brebes. Tahu ya, itu kan Pantura, ya dari Cirebon. Kalau kita mau menuju ke Tegal, Brebes, kita tahu di sana banyak ditemukan yang namanya ladang-ladang yang ditanami apa? Dan kita tahu situ banyak pekerja yang melakukan kegiatannya penyemprotan supaya tanaman tambangnya tidak bisa dimakan hama dengan menyemprotkan apa? Pestisida. Apa yang terjadi? Karena ini terjadi berulang-ulang setiap hari, maka suatu saat kita menemukan yang namanya gondok itu ditemukan pada para pekerja yang umumnya di situ yang bekerja di ladang tadi, tanaman apa, ya berambang tadi, dan itu dengan prevalensi yang lumayan tinggi. Ini kan suatu hal yang aneh. Ya, kalau dulu teori yang lama itu kan, oh itu pasti terjadi secara di daerah pegunungan yang secara geografis kandungan yodiumnya pada air minum dan air sumber yang ada di sana itu rendah. Sehingga apa? Asupan yodium dalam darah rendah. Akhirnya karena itu kan saran kelenjar tiroid dan itu disebut dengan gondok endemik. Ini terjadi di daerah pantai dan benar adanya ketika kita uji
ternyata kadar yodium di dalam sirkulasi darah ya, masih normal. Artinya yodium masih tetap terasup dengan benar. Dan di dalam darah masih beredar di sana yang namanya yodium, cukup. Tapi kenapa sampai terjadi pembesaran kelenjar gondok? Nah, inilah yang harus kita jawab, tentu teori-teori yang terbaru. Apa teori yang digunakan di sana? Ya, kita yang mengenal dalam satu perjalanan yang namanya metabolisme itu yang namanya uptake, mengambil. Jadi reseptor yang ada di dalam sel-sel kelenjar tiroid itu menguptake yodium yang beredar, sirkulasi, diambil, kemudian nanti diutilisasikan, dipakai untuk hormon tiroksin di situ. Tapi apa yang terjadi? Walaupun yodium di dalam sirkulasi itu tinggi, tapi ternyata reseptor dari ini, kelenjar tiroksinnya, tidak mampu menguptake. Kenapa tidak mampu? Karena di situ diblokir oleh namanya logam berat. Satunya adalah Pb. Yang nomor 2 kalau nggak salah, kalau nggak salah. Yang ketiga kalau nggak salah itu jadi logam-logam yang memblokir terjadinya peristiwa. Kenapa sampai terjadi? Karena tadi setiap hari para pekerja ini di ladang, mereka melakukan kegiatan yang namanya menyemprotkan pestisida. Kita tahu salah satu kandungan pestisida yang sangat kita khawatirkan di sana adalah terdapatnya logam-logam. Salah satunya adalah Pb. Itu setiap hari terkonsumsi, terhirup, dan akhirnya beredar di dalam sirkulasi darah dan perilaku dari Pb tadi itu blokir. Nah, sekarang mau apa? Apakah tindakan kita? Oh, ini kita temukan gondok endemik. Seketika kita lakukan, oh ini Pak, disuntik lipiodol. Yodium dalam dosis tinggi. Benar? Atau jadi, apa itu masih kita lakukan? Terserah. Ya. Nah, ini salah satu ya dimensi yang saya menarik untuk dimengerti kalau misalnya itu ya. Hal-hal begitu banyak terjadi di lapangan, banyak yang tidak tertangani, tidak tersentuh, tidak bisa terobservasi karena kemampuan kita membaca ada yang masalah di lapangan ini yang ya nyaris tumpul. Kenapa jadi begitu? Karena tadi kebiasaan membaca kita, ya, saya yakin ya sebelum Anda semua ini diterima di Magister Ilmu Gizi, kebiasaan membaca berapa kali sih dalam sehari, minggu, setahun? Ya beberapa kali, tapi dalam tahun. Ya tuh Pak, masih disibukkan dengan pekerjaan di kantor ya misalnya. Ya udahlah, itu memang yang utama. Jangan lupa, ketika kita masuk dalam wilayah yang namanya masyarakat akademik, satunya cara supaya kita bisa sukses, ya, itu kita selesaikan dengan baik dan kita pulang dengan membawa degree yang namanya Magister Ilmu Gizi, satu-satunya ya kita asah kompetensi-kompetensi. Jadi jangan sekali-kali hanya sekedar kita, oh nanti akan saya raih gelar magister, jangan. Tapi betul-betul kompetensi yang harus diasah lewat salah satu yang lewat ini. Ya,
Iya. Hmm, ini sampai jam berapa? 9.40, Prof. Ada 30. Iya. Barangkali gini, saya nanti sekilas saja saya akan ya, bacakan judul-judul yang ada dan saya berikan komen ya, komentar. Dan ini nanti akan menjadi semacam pekerjaan rumah yang Anda selesaikan dengan cara apa? Memulai menuliskan itu dalam satu bentuk tulisan yang namanya proposal, betul-betul proposal yang benar ya, bukan hanya sekedar kita memindahkan tulisan orang lain ke dalam ya kertas, kemudian diaku itu sebagai tulisan kita. Nah, kita minta nanti masing-masing menyiapkan seperti yang itu bab 1, dan ini yang paling krusial, yang namanya latar belakang. Yang paling sulit menurut saya adalah bisa menetapkan yang namanya tema atau judul, itu satu paling sulit itu. Yang kedua, kita mampu untuk menuliskan introduksi, terutama latar belakang, dengan benar. Dan sebagai penegasan lagi, dan itu tidak hanya sekedar kita membaca tulisan orang lain, kita taruh di situ, kemudian lagi baca lagi, ditempel lagi, tempel. Itu namanya bukan tulisan ilmiah, tapi tempelan. Hanya bertindak hanya sebagai tukang tempel. Pertama menjadi pemulung, karena ngambil dari sana sini, sudah ditempelkan. Enggak, itu bukan tulisan ilmiah. Ya. Anda silakan baca apa yang ada di bacaan tadi. Yang diambil adalah idenya. Yang tuliskan sendiri dalam bentuk tulisan yang betul-betul menggambarkan, kalau itu latar belakang adalah saya sebut sebagai rasionalisasi. Ya, karena tadi itu kan dasar kita di dalam menegakkan kebenaran, ya konteksnya dalam penelitian, itu harus berdasarkan pada teori-teori rasionalisme dan teori-teori empirisme. Ya. Nah, yang rasionalisme ini memang harus didahului dengan yang namanya rasionalisasi, sehingga apa? Yang membaca tulisan tadi itu akan tahu kayak apa sih akal sehatnya, rasionalnya, kok bisa-bisanya, misalnya yang mau diteliti itu adalah tentang stunting. Apa sih alasannya? Argumentasinya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang dituliskan di sana adalah sebuah narasi yang merupakan argumentasi dari kita. Kenapa kok saya meneliti stunting? Bukan meneliti misalnya anak yang sehat. Alasannya apa? Dan alasan itu dituntut merupakan yang namanya scientific reasoning. Alasan-alasan yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan reasoning yang scientific tidak cukup dikutip dari buku yang dituliskan sudah 60 tahun yang lalu, diambil dari jurnal-jurnal berbahasa Indonesia yang hanya membuka bagian yang superficial saja, kadang-kadang malah diambil dari pedoman gitu ya, buku pedoman waktu dipakai sebagai teori, ya, yang boleh menggunakan buku pedoman seperti itu hanya kader
yang pendidikannya hanya mungkin SMP, bukan dikutip oleh mahasiswa magister. Ya, Anda harus pede. Ya, jangan puas dengan tulisan orang lain yang ada di mana-mana itu. Ya, apalagi sekarang ya, lebih rendah lagi, mereka cukup puas kalau sudah membaca yang namanya Google. Ya, semua informasi yang datang dari itu disantap habis dan itu wah, itu jadi memang ada sebagian kecil dari Google itu yang memang benar. Sebagian yang besar lagi adalah banyak yang hanya sekitar ya superficial saja, ada yang mitos, ada yang keliru sama sekali. Oke, kalau udah begitu, ini tugas yang memang tidak mudah, tapi tolong betul-betul itu diselesaikan dengan baik sehingga apa? Ya seusai apa ya, Anda mengikuti kuliah saya, karena dan sudah bisa menuliskan ya bab 1, kalau insya Allah penelitian itu akan berjalan dengan ya nyaris ya lancar, tidak ada masalah lagi. Karena ya apa yang kita anukan itu ya betul-betul ya berorientasi pada satu perkembangan yang paling mutakhir dengan benar ya, sehingga tidak lagi kita menemukan hal-hal yang waduh yang disampaikan ya barang kayak begini ya diungkapkan berulang kali untuk gitu ya. Ya, itulah sedikit ya dengan saya untuk yang akan datang dan juga saya berikan komentar ini. Mana ini untuk adilnya, apakah saya bisa bacakan sesuai dengan urutan yang ada di sini atau gimana? Aja. Gampangnya. Iya, oke. Yang pertama ini saya awali judul yang pertama. Ini kebetulan siapa ini? Oh, ini. Oh, Ainun. Ini yang apa ya? Butuh asisten untuk mengoperasionalkan ini karena ya terus kan saya secara teknis akan ini. Yang pertama pengaruh dietary patterns, pola makan, patterns pola makan, ya, dan gut microbiota. Ini dua hal yang sangat ibaratnya bumi dan langit ya. Ya, jadi food patterns itu menggambarkan satu pola itu menggambarkan tidak hanya sehari 2 hari, seminggu sekali. Ya, bisa bulanan ya, dan bulan itu perilakunya seperti itu. Dan ini diikuti dengan gambaran gut microbiota. Saya sangat tertarik ya. Gut microbiota ini salah satu persoalan yang sampai hari ini gambaran ya apa yang menjadi profil ya gut microbiota orang Indonesia ini kita sendiri belum tahu. Belum ada satu kali pun penelitian yang menyeluruh ya, artinya yang betul-betul komprehensif yang menggambarkan isi perut kita itu bakterinya apa saja. Ini salah satu yang membuat tidak ada informasi yang jelas ya tentang itu adalah karena untuk bisa mengungkapkan gambaran ya jenis-jenis gut microbiota usus kita itu memerlukan dana yang luar biasa. Ya. Jadi ini salah satu variabel yang menurut saya bagus sekali. Saya sudah lama menawarkan banyak orang, cobalah ya,
teliti kayak apa sih gambaran mikrobiota ini. Karena ini untuk bisa-bisa mengetahui itu ya barangkali ya mungkin ratusan juta biayanya. Ya nggak tahu kalau saudara Inun ya si punya apa itu risiko yang memang pakai untuk nanti penelitian ini sampai ya kan gitu ya. Ini ya dan mengambil subjeknya penderita obesitas, non obesitas dan obesitas. Ya, ini apa ya? Ya usulan yang menurut saya sangat ada ya, sangat visioner ya, karena persoalan obesitas itu kan makin hari makin tidak selesai gitu ya, karena sangat kompleks ya, sangat ribet ya, dan bisa melibatkan macam-macam. Salah satunya adalah ini dikaitkan dengan yang namanya non-alcoholic fatty liver disease. Dan ini saya beritahukan laporan dari rumah sakit ya, berbagai rumah sakit. Nah, sudah pernah kita ujikan ya untuk mahasiswa kita ya, dan itu melibatkan banyak pihak ya waktu itu, bahwa kasusnya makin hari makin banyak. Dan salah satu penyebabnya terjadinya pelemakan liver ini adalah memang salah satu sumber yang paling ini adalah karena kegemukan. Dan ini ya sebenarnya penelitian profesional karena hanya membedakan antara yang bukan obes, bukan nafsu, ya dibanding dengan yang obes dan nafsu. Ya itu sih penelitian-penelitian fisik itu saya ya memang manfaatnya jauh sekali. Tapi yang tadi itu memang biayanya memang sangat ya kalau memang masih apa ya ya bersetuju dengan judul itu ya bisa saja dikerjakan. Cuma memang sudah saya nurkan ya bahwa itu persoalan yang ya relatif dan lagi-lagi biayanya memang ya, sedikit ya mahalnya. Nah kemudian judul yang kedua, hubungan zat gizi makro. Nah, ini tolong, mulai saya ini kelihatannya memang hampir ya semua mahasiswa ini, dan ini tidak hanya berlaku untuk S1, S2 ya, S3 pun seperti itu. Kemampuan berbahasa, dan saya sampaikan di sini, kita membutuhkan yang namanya bahasa yang sangat rendah. Ya. Sehingga menyusun sebuah kalimat atau ini aja apa ya, kata sambungnya saja keliru. Masuk hubungan kok terhadap. Ya, diksi yang paling tepat di situ apa? Suku kata apa? Kata sambung apa? Hubungan a dan terhadap apa dengan. Ya, tolong. Ini kasus contoh yang ya terjadi di mana-mana. Nanti akan kita temukan lagi. Kok dihubungkan zat gizi makro dihubungkan dengan status lain. Ya itu kan sesuatu yang apa ya, ya udahlah, enggak usah diungkapkan ya lebih jauh. Terus lanjutannya profil SGOT, SGPT. Ini kan kaitannya dengan apa? Fungsi liver. Ini artinya kemana? Malah judul yang kedua malah ya mana-mana nih. Ya. SGPT, SGOT ini kan
salah satu parameter untuk menggambarkan ya fungsi liver, terus dan inflamasi sistemik. Apa nih? Subjeknya penghuni lapas. Apa nih kaitannya? Kan orang aja yang di luar sana gitu. Ya, jadi kan saya selaku asisten penelitinya Dr. Heri Jagat, Prof. Nah, kemarin itu melakukan penelitian di Lapas Kedung Paning terkait dengan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Nah, kan diambil serum darahnya. Itu apa yang barengan dengan yang saya bimbing juga itu kan? Bukan, baru kemarin diambil. Iya. Tadi. Dr. Heri Jagat. Iya. Statusnya? Ya, ini apa? Bagi apa? Mahasiswa. Bukan. Kerja di mana gitu? Enggak, belum. Oh ya, kok berkaitan dengan Dr. Heri? Karena waktu itu Dr. Heri Jagat membutuhkan asisten peneliti, kemudian saya mendaftar. Nah, terdapat serum darahnya, lalu kan responden penelitiannya cukup banyak, 1.600 begitu, Prof. Nah, pas dilihat di situ memang ya itu kelanjutan dari itu penelitian yang dulu awalnya itu memang mengambil penghuni lapas perempuan di dulu, terus berkembang lagi ini untuk mengembangkan apa itu tadi itu lapas laki-laki. Non-alkoholik tadi, novel tadi itu. Waktu itu nggak salah juga mengikutkan mahasiswa kedokteran yang kebetulan putra beliau sendiri, kalau nggak salah gitu loh. Jadi mengkait dengan ya sudah, tidak apa-apa masalah. Yang anu kan saya anunya ini aja. Jadi kalau PT itu satu hal ya, beda. CRV, interleukin, TNF-alpha ini ketiganya mau diambil semua. Kalau ini bisa ya dibagikan pada yang lain. Nah, pilihan-pilihan gini ini harus kita anukan. Kenapa misalnya? Kok kita apa ya? Satu misalnya mulai dari subjeknya dulu. Kenapa kok penghuni lapas? Ini pertimbangannya, alasannya apa? Kan masyarakat umum. Kan mesti ada alasannya. Kan tidak bisa begitu aja nyomot gitu aja. Oh, enggak. Kalau yang ada di kepala saya penghuni lapas ya sudah. Mendidik semua orang boleh meneliti apa saja, semua orang boleh berpendapat apa saja, semua orang boleh menulis apa saja, harus disertai dengan alasannya apa, argumentasinya apa, kok mau nulis tentang apa, membidik tentang. Oke, kita jawab aja. Satu, yang spesifik pada penghuni lapas ini adalah mereka ini adalah manusia, ya? Bukan binatang juga, tuh? Bukan. Tapi karena dia berada di dalam satu lingkungan yang sangat terbatas seperti itu, ibaratnya mereka itu adalah ibarat kelinci yang dikerangkengkan di dalam kandang. Sehingga kita bisa melakukan percobaan, tapi dengan pengendalian variabel penggangguan itu dengan sangat ketat terkendali. Mereka nggak bisa kemana-mana. Makanya dijatah. Kegiatannya dijatah, aktivitasnya dipakai, dianulir. Ini yang menguntungkan kalau kita bisa sebuah
komunitas yang disebutkan. Ini kan waktu itu kita awali dulu di lapas penghuninya wanita, tapi kita pilih yang obes itu dan kita bagikan kepada kalau nggak salah sampai 11 mahasiswa, ya ada S1 banyak 2 orang, kemudian SP-nya spesialis kliniknya 1 pada waktu itu, dan 1 orang S mengendalikan fibrinogen apa ya gitu lama itu pada mereka yang itu dengan memberikan tempe gembus tadi, yang itu berhasil antiinflamasinya terkendali, ya. Jadi bahasanya sitokin, interleukin, CRV dan sebagainya itu, wow, semuanya terkendali dengan baik gara-gara kita beri itu. Mungkin itu yang itu kan kita bagi 1 dianukan pada tikus coba, kemudian yang kedua pada manusia, ini pada mereka yang di lapas. Ya, jadi ginilah, nanti tidak usah terlalu banyak yang diambil, berapa 2 atau 3 gitu, tapi yang betul-betul memang itu gitu ya, ada 1 benang merah yang bisa dihubungkan. Apakah Anda mau ngambil yang pertama atau yang kedua? Silakan. Tapi ya, ini yang kedua. Dan yang kedua ini ada yang juga ya, mirip dengan yang tadi. Pengaruh pola diet, sama ya, aktivitas fisik dan mikrobiota usus, kaitannya dengan sindrom metabolik pada laki-laki dewasa yang mengalami obesitas dengan sarkopeni dan obesitas tanpa sarkopeni. Ini kelihatannya juga kayaknya mengadopsi dari situ ya, dari yang dulu itu. Ini yang kedua, coba Saudara Fadilah, Jihan Fadilah. Itu pertama pengaruh pola diet, pindah fisik, durasi tidur, berkaitan dengan sindrom metabolik dewasa, obesitas dengan sarkopenia. Nah, nanti silakan saudara bisa pilih itu. Tapi tolonglah ya, jangan aja lah. Fokus ke hal yang aja, jangan terlalu banyak, apalagi permasalahan yang apa ya, anunya ini ya, posisinya itu ada yang misalnya pola diet, aktivitas fisik. Itu kan sesuatu yang sifatnya sangat generik ya. Apa ya, sangat official ya. Artinya bahwa yang ingin kita lihat di sana adalah satu pattern kegiatan yang apa ya, sepanjang waktu ya, lama, dan itu kan gambaran yang artinya general sekali gitu. Dan juga aktivitas fisik itu juga sesuatu yang general gitu ya. Artinya ya diamati dengan nanti paling ini membagikan macam angket gitu ya. Itu kan sesuatu yang ya general, walaupun memang ya ada datanya muncul, tapi ketika itu digabungkan dengan yang namanya mikrobiota usus, sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat ya ibaratnya sudah sangat molekuler. Misalnya aktivitas fisik itu melibatkan apa? Seluruh tubuh kita. Kalau mikrobiota usus itu melibatkan apa? Bagian-bagian yang ya dilihat tidak kasat mata. Gitu. Kok digabung jadi satu? Itu yang apa ya? Yang tidak fokus. Saya ya
Sudah, kalau misalnya mau konsentrasi ke hal yang spesifik ya, hal yang mikro seperti itu ya, sudah. Saya meneliti tentang ya apa, apakah diambil mikrobiomanya, tapi kalau Anda mengambil subjeknya adalah orang-orang yang mengalami obesitas, baik yang disertai sindrom metabolik ataupun yang tidak, ya. Ini intinya itu. Bisa nih penelitian dilakukan dengan satu, subjeknya adalah orang-orang yang obes, baik itu yang sudah mengalami sindrom metabolik. Anda tahu yang namanya sindrom metabolik itu sangat luas. Sekarang paling tidak ada 20 disebut sebagai bagian dari sindrom metabolik. Ya, mulai dari abdominal obesity, sentral sampai ya tadi itu misalnya fibrinogen itu sekarang sudah disebut. Terhadap penurunan kadar juga yang paling tinggi tentunya harus adalah kita di sini memberikan satu intervensi in your hoods. Oke.
Sebentar ya teman-teman, masih coba dihubungin dulu. Soalnya sinyalnya turun lagi. Ya Mbak Nisa, nggak apa-apa. Oh, bisa-bisa flavonoid itu berpengaruh terhadap IGF. Lewat mekanisme apa? Ini harus dipastikan. Kalau tidak bisa kita paparkan landasan-landasan teorinya, bisa-bisa dicap sebagai penelitian sekedar coba-coba. Dan itu tidak layak ya untuk diteliti. Dan saya ingatkan untuk yang lain-lain yang sejenis seperti ini, ketika kita ingin mencoba ekstrak ini, dan silakan. Karena hampir selalu kita menemukan pada apa yang ada di sekitar kita, apa yang warnanya hijau ya, hijau-hijauan di luar sana, pasti kita akan menemukan mulai dari alkaloid, terpenoid, ada karotenoid, flavonoid, dan sebagainya. Pasti ada. Dan itu tidak cukup kalau hanya menyebutkan itu. Kalau hanya menyebutkan, oh di situ ada flavonoid, itu penelitian SMA, boleh hanya sekedar begitu. Nah, ini penelitian yang tentunya kedalaman teorinya harus bisa diukur ya. Ya silakan ya. Mau daun kelor, mau daun apapun, silakan saja. Penting argumentasinya harus kena di sana. Ya, argumentasi itu dalam bentuk tadi, oh di situ diduga, dilaporkan terdapat zat-zat ini yang mekanismenya seperti ini. Gitu. Ya persoalan berikutnya gampang, itu persoalan nanti metodologinya kalau dari ini relatif tidak sulit. Nah ini juga kenapa dibikin yogurt? Itu harus ada alasannya. Kenapa tidak dibikin misalnya dibikin seperti apa? Bikin seperti cairan biasa saja, diekstrak biasa. Kok harus diubah menjadi yogurt? Alasannya harus ada. Oh, dengan dibikin yogurt ini akan terjadi apa ya, reaksi-reaksi apa ya, fermentasi, dan ini akan membuat enzim-enzim yang ada di sana akan begini. Nah, gitu kan jadi sehingga makin lipat bisa begitu kan, itu ada satu alasan yang harus ditunjukkan di dalam latar belakangnya ya. Izin pukul 10 ada mata kuliah lain. Oh gitu. Ini sudah itu berapa? 9.48, Prof. Ya udah sedikit lagi ya. Ini tiga ya saya cukup visible ya untuk diteliti. Tapi coba saya anukan, bacakan beberapa mungkin 1, 2, 3 mungkin usulan-usulan penelitian yang menurut saya ya panas saya untuk ya diteliti ya. Ada mahasiswa sepertinya, Prof. Itu. Ya, jadi contohnya ini tutup aja. Contohnya ini yang keempat, bisa persepsi pasien tentang kualitas layanan konsultasi gizi dan pengaruhnya terhadap kepuasan pasien. Ya, ini saudara siapa ini? Sonya ya, Stevin, Sonya Yohana Kura ya. Tolong ya, penelitian-penelitian dengan materi seperti itu. Ya menurut saya ya untuk saat sekarang ya perkembangan gizi yang sekarang ya masih layak ya untuk
Nah, itu sangat bersifat apa ya, dan apa ya, hanya menyentuh hal-hal yang sangat apa ya, spesifik di satu tempat ya, karena persoalan yang menyangkut apa mana tadi pengaruh tentang persepsi. Nah, kita kaji dari sisi empirismenya. Kita tahu persepsi hanya bisa diukur melalui instrumen yang namanya kuesioner. Bahkan mungkin malah lebih rendah dari kuesioner yang namanya angket. Betapa di sana tidak mampu mengendalikan yang namanya objektivitas. Karena cenderung ketika orang ditanya tentang persepsi, mereka cenderung sangat subjektif. Saya untuk satu bagian ya dengan derajat S2 tentang persepsi, saya kira ya kita tinggalkan aja lah. Biar yang D3 barangkali begitu, yang meneliti tentang hal-hal yang begini. Dan yang kedua katanya dengan pasan ini juga satu yang sangat subjektif menurut saya masih layak untuk diteliti. Ini untuk yang tadi, kemudian ada lagi pengaruh konsumsi kafein. Tidak tahu ini maksudnya apa? Ya karena kafein itu ya satu saat yang harus diekstraksikan dari satu biji, misalnya kopi misalnya. Apakah memang diambil dari itu atau yang dimaksudkan ini adalah kopi? Kemudian pengaruhnya terhadap perasaan stres, ini sesuatu yang menurut saya bukan bidang Anda. Dan ketika nanti Anda ketahui instrumen yang dipakai seperti apa, betapa sulitnya untuk mengukur tadi. Dan menurut saya ini ya jauh melampaui ya yang kita, dan lebih tidak bisa dimengerti, dikaitkan ya pengaruh konsumsi kafein kok terhadap hasil indeks prestasi kumulatif. Coba Anda bayangkan, sudahkah membaca teori-teori tentang teori pendidikan bahwa keberhasilan seseorang yang ditunjukkan dengan indeks kumulatif itu mekanismenya seperti apa, dipengaruhi oleh faktor apa saja? Kayak bisa sekedar dipengaruhi oleh seseorang yang mengkonsumsi yang namanya kafein. Dan sangat-sangat sumir dan sangat-sangat mengabaikan ya dasar-dasar teori kependidikannya sendiri. Karena yang namanya prestasi ya belajar ya satu dipengaruhi oleh kemampuan intelektualitasnya, IQ-nya satu. Kedua dipengaruhi oleh proses belajarnya, dipengaruhi oleh sumber belajarnya, dipengaruhi kan begitu tuh. Tiba-tiba di sini masuk yang namanya kafein. Ini apa? Kan hanya sekedar mencari-cari saja. Ya memang nanti akan ketemu ada faktanya, ada datanya. Apakah ya datanya itu valid, reliable, pasti akan mempertanyakan itu. Jadi ini beberapa contoh yang menurut saya ya perlu kembali ya, dituliskan kembali karena apa? Ya karena ya sangat tidak visible ya. Ini satu lagi, pola asuh dan pola makan balita stunting usia 3 tahun. Ya ini kelihatannya sederhana, ya memang
Dan menurut saya juga ya hanya menyentuh bagian luar ya dari stunting itu sendiri. Ya. Dan ini sudah barangkali ya sudah ratusan atau ribuan kali orang teliti mengenai ini, karena memang sudah nggak bisa terbantahkan lagi ya bahwa stunting memang ya karena tergantung dari bagaimana pola makannya dan bagaimana pola asuhnya, dan itu nggak artinya nggak perlu lagi untuk diteliti lagi. Ngapain sih coba penelitian yang penting. Yang terakhir barangkali ini kelihatannya pakai apa ini bahasa Inggris yang effect of nutritional counseling, nutritional knowledge, attitude and action, ya, all fasting blood glucose level. Ya, saya tahu, ya, dan ini memang saya alami sendiri. Tiap bulan saya harus cek gula darah saya, juga yang lain. Dan saya tahu persis gula darah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kain. Ya, utama adalah tidak dipengaruhi oleh ya knowledge dan ya barangkali ya akan begini masih diungkapkan ya. Saya buang-buang energi saja. Penurunan stunting melalui upaya konvergensi di Kabupaten Kerinci. Itu nama NTB ya. Ya, ini sebuah penelitian, saya jelaskan ya, bukan sekedar kajian pustaka loh ya. Baik, kalau membaca apa yang ada di judul penurunan stunting melalui upaya konvergensi, ini kan hanya sekedar pustaka, kan untuk teliti, karena soalnya sangat-sangat sumir ya. Jadi mana sih upaya untuk apa itu ya, yang namanya menurunkan angka kejadian, dengan upaya konvergensi, dan itu diteliti di lapangan. Saya nggak bisa bayangkan desainnya seperti apa, variabel nanti yang mau diteliti menggunakan instrumen seperti apa, saya nggak bisa bayangkan. Penelitian semacam ini sangat besar dan tidak layak untuk dijadikan satu penelitian bagi mahasiswa S2. Ya, baiklah, karena masih ada jadwal berikut, ya, kuliah untuk hari ini kita sudahi dan bisa kita lanjutkan untuk apa ya ke depan, bicara dengan nyimak apa yang kita diskusikan. Kali untuk yang lain-lain yang tidak sempat ya tema penelitiannya, tolong dimaju ya dengan mendengar tadi, menyimak apa yang tadi akan yang terakhir tadi adalah yang saya dengan cara mulai untuk mengumpulkan sumber referensinya lewat di bab 1 ya, khususnya latar belakang. Kita lanjutkan untuk diskusi ya dengan katakanlah apa ya model atau strategi yang sama, jadi lewat ya kuliah lewat apa digital ini lagi ya. Dan terima kasih, saya sudahi ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Semoga Prof sehat selalu.
Terima kasih, Prof.